Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita, Mas Tio Karier. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi lagi ya teman-teman. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara memverifikasi nilai rapor untuk lulusan tahun lalu dan juga lulusan di luar Jatim ya, karena ternyata peminatnya juga masih banyak ya bagi teman-teman yang di luar Jatim ya, ataupun yang lulusan tahun lalu. Jadi lulusan tahun lalu pun juga akan melakukan pendaftaran di tahun ini. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana cara memverifikasi nilai rapornya, termasuk bagaimana cara ambil PIN dan juga bagaimana dan juga apa saja ya syarat dan berkas yang perlu disiapkan untuk melakukan verifikasi nilai rapornya. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut teman-teman ya mengenai verifikasi nilai rapor untuk lulusan tahun lalu dan juga di luar Jatim, nah mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi bagaimana ya cara melakukan verifikasi nilai rapor dan juga bagaimana ataupun apa ya berkas yang perlu disiapkan ya. Jadi kita lihat dulu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pastinya tahu ya. Jadi untuk nilai rapor itu adalah digunakan ya salah satunya untuk jalur prestasi nilai akademik ya, yang dimana nanti penilaiannya adalah merupakan gabungan rata nilai rapor ya di SMP sederajatnya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, dengan nilai akreditasi sekolahnya ya dari SMP atau sederajatnya. Ini salah satu kenapa dilakukan verifikasi nilai rapor. Nah, terus berikutnya teman-teman harus tahu ya, ini jadwal verifikasi nilai rapor lah ini dikhususkan hanya untuk siswa yang lulus di tahun 2021 ya, artinya bagaimana dengan siswa yang lulus tahun lalu dan bagaimana dengan siswa yang lulusan luar Jatim, yaitu bagaimana cara melakukan verifikasi nilai rapornya. Nah, nanti untuk lulusan tahun lalu dan juga untuk siswa di luar Jatim, nanti teman-teman masuknya di poin 5 ya, jadi waktu pengambilan PIN. Nah, jadi teman-teman nanti verifikasi nilai rapornya yaitu bersamaan dengan saat pengambilan PIN, yaitu mulai dari tanggal 19 April ya sampai dengan 31 Mei. Nah, ini khusus untuk siswa-siswa tahun lalu dan juga luar Jatim. Jadi teman-teman yang seperti itu dia tidak melakukan di proses nomor 3 ataupun nomor 2 ya, karena nanti di poin 5 ini teman-teman secara mandiri. Nah, terus berikutnya ini persiapan data ya sebelum dilakukan verifikasi nilai rapor. Jadi ini untuk siswa lalu dan juga luar Jatim ini agak sedikit banyak ya data yang diperlukan ya. Yang pertama adalah identitas sekolah lama ya, nanti mulai alamat asal, NPSN. Terus yang kedua nanti ada nomor pokok NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional ya SMP sederajat. Terus teman-teman nanti juga pastinya harus memiliki NISN ya, NISN, nomor induk sekolah nasional. Nah, terus selanjutnya ada tempat tanggal lahir. Ini semuanya kedua ini ya, dari NISN maupun tanggal lahir harus sesuai dengan data yang ada di Dapdikduk. Nah, terus di poin 5 teman-teman harus punya nomor peserta UN ya, karena teman-teman itu lulusan tahun lalu. Ya, ini untuk yang nomor peserta UN ini untuk lulusan siswa tahun lalu. Nah, kalau misalkan lulusan tahun ini tapi dia lulusan tahun ini tapi luar Jatim ya, tentunya dia tidak memiliki nomor peserta UN. Jadi nomor 5 ini bisa diabaikan untuk lulusan tahun ini yang luar Jatim. Tapi nomor peserta UN ini untuk lulusan tahun lalu ya, nanti silahkan dipersiapkan untuk lulusan tahun lalu. Ini kita kasih tahu aja ya, UN untuk tahun lalu ya. Karena ini nanti kalau tahun sekarang kan tentunya tidak ada UN, tapi dia dari luar Jatim. Ya, nomor 6 adalah sertifikat akreditasi sekolah ya dari SMP sederajatnya. Jadi akreditasi sekolah asalnya ya, jadi bukan yang akan dituju tapi asalnya ya dari SMP mana. Terus berikutnya adalah ini yang penting adalah scan atau foto nilai rapor ya semester 1 sampai dengan 5. Ini nanti
formatnya JPG atau teman-teman atau PNG ya, atau format foto. Nomor 7 ini adalah scan atau foto nilai rapor semester 1. Lah tentunya nilai ini nanti harus mencakup dari 7 mata pelajaran yang diverifikasi. Ya. Ini ya, paham ya. Jadi nanti disiapkan mulai dari sekarang. Kalau misalkan Pak rapotnya belum dibagikan atau mungkin Pak rapotnya belum ada, ya segera dikonfirmasi ke sekolah ya, untuk misalkan di foto atau mungkin di fotokopi ya. Jadi nomor 7 ini sangat penting karena ini nanti diupload ya teman-teman ya. Jadi nomor 7 ini teman-teman harus mengupload rapornya. Saya tambah aja ya biar nanti diupload atau diunggah. Ini nanti jadi teman-teman nanti harus wajib punya ini ya, nomor 7 ini ya. Jadi scan atau foto nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Nah, ini diupload atau diunggah. Nah, karena nanti teman-teman harus mengentrikan sendiri. Setelah itu teman-teman bukti fisiknya itu adalah mengupload atau mengunggah nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, berikutnya adalah kartu KK. Ini sama teman-teman ya. Kartu KK ini juga di-scan ya, di-scan artinya di foto yang dengan kualitas yang bagus ya, sehingga nanti ketika di-zoom dia tidak pecah. Nih, nomor 8. Nomor 9 adalah titik koordinat. Nah, ini tentu ya, karena ini nanti digunakan untuk penitikan lokasinya. Nah, terus nilai rapor dari 5 semester tentunya teman-teman sudah tahu ya, ini nanti ada di kelasnya ya, sudah sering kita jelaskan ini semesternya. Kelas 7, 8, 9 atau kelas 1, 2, 3, lah nanti semesternya ya, ada semester 1 dan 2. Nah, ini biasanya di kelas 2 atau kelas 8 itu ada yang 1 dan 2 ataupun yang 3 dan 4. Di kelas 3 ini sama ya, ada yang hanya semester 1 dan 2, ada juga yang menyebutkannya semester 5 dan 6. Ini yang perlu dipersiapkan ya teman-teman, nanti kita update lagi kalau misalkan ada berkas yang kurang. Yang berikutnya ini adalah mapel atau mata pelajaran nanti yang teman-teman verifikasi ya, jadi tidak semua mata pelajaran itu diverifikasi ya, tapi hanya 7 mata pelajaran ya, mulai dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris ya. Jadi hanya ini saja. Nanti ketika teman-teman menfoto raport, nah pastikan ada mapel ini ya. Terus ingat ya, jadi yang nilai yang dicantumkan adalah nilai pada kompetensi pengetahuan ya. Jadi bukan yang keterampilan, hanya pengetahuan saja. Nanti misalkan rapatnya difoto ya, yang diupload itu nanti pastikan ada mapel ini. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, terus berikutnya ini ya. Jadi untuk siswa lulusan tahun lalu atau luar Jatim, jadi bagi peserta didik yang lulus di tahun sebelumnya, pengisian nilai rapornya dapat dilakukan oleh peserta didik yang bersangkutan ketika melakukan pengambilan PIN. Ya, mulai hari Senin tanggal 19 April 2021. Ya, jadi ini untuk siswa lulusan tahun lalu dan juga di luar Jatim. Nah, terus bagaimana tata cara pengambilan PIN bagi siswa luar Jatim atau lulusan tahun lalu? Jadi yang pertama, tata cara pengambilan PIN bagi siswa luar Jatim atau lulusan Jatim tahun lalu ya teman-teman ya. Nah, lulusan Jatim tahun lalu atau luar Jatim. Yang pertama untuk siswa lulusan SMP luar Jatim itu mengisi identitas pribadi. Ya, mulai dari NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital. Ya, ingat ya, huruf kapital itu huruf besar atau huruf balok. Nama sekolah asal sesuai ijazah. Jadi teman-teman nanti harus menyiapkan ijazahnya ya untuk lulusan tahun lalunya. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus berikutnya untuk siswa lulusan SMP Jatim tahun lalu mengisi identitas pribadi sama ya, NISN. Nah, ini nomor peserta ujian nasional ya, sesuai ijazah atau SKUN. Jadi segera dipersiapkan datanya. Nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem. Jadi nanti teman-teman harus memilih sekolah asalnya dari mana. Ya. Berikutnya, nah ini mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah ya foto rapor per semester. Jadi nanti ada 5 semester, berarti nanti ada 5 foto. Teman-teman harus menyiapkan 5 foto itu untuk nanti diunggah saat teman-teman melakukan pengambilan PIN. Berikutnya untuk lulusan SMP luar Jatim ini ya, untuk luar Jatim ya, mengisi peringkat akreditasi dari sekolah asal dengan melihat di situs di sini. Nanti teman-teman sudah bisa melihat di video kita ya, bagaimana cara melihat akreditasi sekolah ya, sudah kita berikan di video kita sebelumnya. Nanti kita sisipkan ya di deskripsi video ini ya, terkait dengan bagaimana cara melihat akreditasi sekolah kita. Yang berikutnya nomor 5 adalah mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti mengunggah kartu KK-nya atau surat keterangan domisilinya. Ingat ya, surat keterangan domisili ada beberapa ketentuan khususnya. Nanti silakan lihat di jalur Yonasi.
Terus berikutnya adalah menentukan titik rumah atau lokasi. Dan ini teman-teman harus menentukan titik rumah atau lokasinya ya. Makanya dari mulai sekarang segera ditentukan titik rumahnya sehingga nanti ketika pengisian data teman-teman sudah tidak kesulitan ya, sudah tahu berapa garis lintangnya, berapa garis bujurnya ya dalam menentukan lokasi rumahnya. Ya, nomor 7 ya, setelah semua selesai ya, sistem akan memberikan akun dan password untuk untuk login selanjutnya. Jadi teman-teman nanti setelah mengisi semua datanya, setelah mengupload datanya, teman-teman nanti diberikan akun ya, atau akun dan passwordnya. Nanti teman-teman bisa digunakan untuk login. Nah, ini wajib dengan simpan ya teman-teman ya. Silakan nanti disimpan untuk loginnya, jangan sampai hilang. Ya, nanti setelah 2-3 hari ya akan dapat melihat hasil verifikasi petugas. Jadi semua data yang sudah dimasukkan nanti akan diverifikasi oleh petugas. Apabila datanya nanti kurang lengkap, teman-teman pasti datanya akan ditolak. Apabila sudah lengkap, teman-teman nanti selanjutnya ya, setelah login selanjutnya ya, setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Jadi untuk pengambilan PIN nanti tidak langsung ketika semua diunggah PIN-nya muncul, tidak ya, tapi setelah teman-teman melakukan proses yang mulai dari entry data, entry nilai rapor, sudah mengunggah kakaknya, sudah menitik rumah lokasi, dan teman-teman nanti diberikan akun dan password. Lah berikutnya untuk mendapatkan PIN teman-teman harus menunggu diverifikasi datanya oleh sekolah. Ya, jadi nanti setelah diverifikasi teman-teman harus melihat 2-3 hari ya, apakah pengajuannya itu ditolak atau diterima. Ya, kalau misalkan ditolak berarti teman-teman harus memperbaiki berkasnya, tetapi apabila diterima ya teman-teman nanti dapat mengunduh PIN. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya dalam bagaimana verifikasi nilai rapor dan juga bagaimana untuk mendapatkan PIN bagi lulusan tahun lalu dan juga yang berada di luar Jatim. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.